yang mengutus Yesus, maka kita telah mempunyai hidup yang kekal, kata Yesus, dan tidak turut dihukum. Nah, itu kata Yesus, bukan kata saya. Ya. Jadi kata siapa, keselamatan sudah ada, artinya keselamatan sudah ada pada diri saya, karena Yesus percaya kepada bahwa dia utusan, yang mengutus dia adalah Allah itu sendiri, Allah Bapa. Oke Bang, jadi gini Bang, jadi menurut Abang lah dulu kutanya, dulu Abang, mana lebih dulu uang asli atau uang palsu Bang? Oh, saya tidak menganggap uang dengan firman Tuhan, tidak. Karena saya percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh. Sesuai bacaan Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, maka Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Nah, itu saya berpatokan dengan perintah Yesus. Saya tidak mau dengan doktrin. Saya nggak mau. Gini tapi Bang, saya gantian dulu Bang. Gini maksudku, mana lebih dulu menurut Abang? Jujur lah Bang, Abang kan baru buka puasa, mana lebih dulu uang asli atau uang palsu Bang? Oh, saya tidak punya urusan itu Bang, mengenai uang palsu tidak palsu ya. Enggak, ini saya hanya nanya itu aja. Saya tidak menganggap firman Tuhan itu seperti uang palsu dan bukan uang palsu begitu. Saya tidak bisa karena iman saya, kepercayaan saya, apapun yang kuminta di dalam nama Bapa dan di dalam nama Yesus bisa diberikan kepada saya. Saya tidak membanding-bandingkan, karena Yesus tidak melarang untuk meminta kepadanya. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku dan percaya juga kepada yang mengutus aku, dia akan diselamatkan. Saya percaya itu kawan. Dia yang terbaik. Boleh saya konten ya? Boleh saya konten? Silakan buka kameranya yang terbaik. Oke, saya buka kamera dulu. Ini ya. Ya. Nah, ya oke. Pak Dehe lagi buka puasa ya? Siapa yang puasa? Itu pakai itu. Itu pakai itu. Siapa yang berpuasa? Itu Pak Dehe. Saya adalah Kristen sejati, pengikut Yesus dan pengikut Allah Bapa YHWH. Oke. Nah, oke. Ini ya. kalau mau ngomong sama saya jangan hanya jidatnya, nanti kuturunkan nih. Kelihatan. Kenapa hanya jidat? Saya tanya. Pak Dehe. Kan Pak Dehe, saya dengar katanya Pak Dehe bermualaf ya? Betul. Siapa yang mualaf? Itu Pak Dehe di Komal siapa? Saya sama orang, 1000 orang yang menonton. Saya adalah seorang pendeta anti kolektor, anti perpuluhan. Saya adalah menyebarkan Injil kepada seluruh makhluk yang ada di kolong langit ini. Pendeta di mana Pak Dehe? Jangan-jangan macam pendeta haram. Loh, kalau saya anti perpuluhan, makanya dengar, saya anti perpuluhan, anti kolektor, anti persembahan. Semua itu saya tiadakan di dalam nama Yesus. Jangan itulah Pak Dehe. Itu kan baru juga itu Pak Dehe. Siapa yang baru? Siapa si Harum itu? Ngaku-ngaku pendeta. Lu kalian aja dibodohin. Kalian tuh mudah dibodohin. Kalau Pak Dehe sebelum lahir sudah Kristen, haleluya, puji Tuhan, mati pun Kristen. Tidak pernah kujual agama. Itu pakai peci Pak Dehe. Itu pakai peci Pak Dehe.
Ini peci dari Cianjur diberikan oleh Ustadz sama saya. Ya, biar Anda. Ustadz deh. Teo suruh masukin motor Bapak. Sampai pendeta mana Pak Dehe? Nanti kalau saya berminggu ke sana lah sikit-sikit. Gereja mana Pak? Mana? Pak Dehe, gereja mana Pak Dehe? Apa Pak Dehe terus? Ya Pak Dehe kan seorang pendeta ya kan? Ya, sebelum kita berbicara ke sana, Anda perkenalkan dulu dirinya. Anda Islam, Kristen, apa? Oh, saya Kristen sini. Saya Kristen. Dia itu Kristen. kafir Pak Dehe, sama seperti Pak Dehe kafir. Dia kafir. Kafir, saya kafir. Saya kafir Pak. Ini Nabi ke-28 ini adalah manusia terbotol. Iya, Anda mau bilang kafir temanmu, itu nggak boleh. Yesus Iya, saya kasih namamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya kan memang Pak Dehe juga kafirnya. Kalau pengikut Yesus kan kafir Pak Dehe. Bukan kafir saya. Oh, Jadi, berarti ya, Pak Dehe saya. bukan pengikut Yesus berarti. Saya Begitu, adalah Penyembah Yesus. Bukan kafir. Berarti Pak Dehe penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Saya adalah pengikut YHWH dan pengikut Yesus. Iya, berarti kafir. Kafir itu pengikut Yesus. Bukan kafir. Itu perkataan yang sangat jelek. Ya memang Pak Dehe jelek. Siapa bilang Pak Dehe ganteng rupanya? Pak Dehe. Pak Dehe, berada di mana Pak Dehe? Akan kafir adalah orang-orang yang tidak punya ilmu karena kebencian, kedengkian di dalam hatinya. Akhirnya dia memutuskan menfitnah seseorang. Oh, berarti gini Pak Dehe. Kata orang-orang sini Pak Dehe mualaf ya? Tidak pernah sedetik pun saya mualaf. Saya percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada anaknya Yesus Kristus yang dia utus di dunia. Ini katanya ini Pak Dehe, ada komen ini katanya Pak Dehe orang apa nih? Muslim tulen ya? Yang terbaik, kamu Kristen apa Islam? Saya Kristen. Kalau saya uji kekristenanmu, saya adalah seorang pendeta. Saya uji kekristenanmu dari Markus. Saya uji Markus 19 ayat 16 ayat 19. Dikatakan di sana, ya, saya berdasarkan dalil. Saya bicara bukan seperti Arun yang menjual agama hanya demi nasi bungkus. Ya, silakan. Tidak ada di kamus saya itu nasi bungkus, karena Tuhan telah memberkati saya. Silakan. Matikan dulu itu ya. Udah. Ada di Markus 16 19. Saya baca ya, saya sesuai dalil. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Pertanyaannya adalah, siapa yang bersama Yesus ke surga sehingga dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah duduk di sebelah kanan Allah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, seperti apa wujud Allah Bapa itu sehingga penulis mengatakan dia adalah Allah Bapa dan duduk di sebelah kanan Yesus? Silakan Bapak yang terbaik. Oke. Terima kasih Pak Dehe yang mulia. Ya, Bapak Dehe bertanya kepada siapa tentang Alkitab tadi kan, di Markus tadi kan? Oke. Di dalam Markus
itu tertulis Yesus terangkat disaksikan oleh para orang-orang sekitar situ, dan dia terangkat juga didampingi oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana dia Yesus itu terangkat? Karena dia bagian dari Roh Kudus tersebut. Bagaimana wujudnya Bapa itu? Wujud Bapa itu adalah roh. Karena wujudnya roh itu kita nggak bisa nampak. Kita mengenal Bapa itu. Bagaimana kita mengenal Bapa? Ya mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai anaknya tunggal. Sebagai kehidupannya Tuhan. Begitu. Bapa itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 mengatakan, Bapa itu adalah roh, sembahlah roh dalam kebenaran. Maksudnya begini, roh itu adalah kehidupan. Jadi bagaimana kita menyembah roh itu? Kita harus menyembah melalui Tuhan Yesus Kristus tersebut. Begitu, silakan Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, saya bertanya sesuai dengan dalil. Mestinya abang membantah perkataanku sesuai dalil, bukan ngarang bebas. Terus sekarang kalau Saya nggak ngarang bebas. On cam dulu. Astagfirullah, Pak Dehe. On cam ya, on cam nah. Kalau tidak, saya. Artinya saya bertanya sesuai dalil, Anda menjawab sesuai keinginan sendiri. Jadi nggak masuk menjawab. Saya kan bagi dalil, Pak Dehe. Saya kan bagi dalil. Pak Nabi. Jadi dalilnya nggak ada. Ya, dalilnya nggak ada. Astagfirullah. Saya tahu enggak? Udah cukup. Saya kan melalui dalil, Pak Dehe. Anda diam biar si Nabi menjawab. 2 lawan 1. Lawan saya harus banyak. Kalau lawannya 1 nggak mau saya. Ya, silakan Pak Nabi. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Saya tidak mau hanya 1 lawan. Saya ingin lawan ini 10 biar menambah iman saya. Nabi silakan jawab. Apa pertanyaan Abang? Apa pertanyaan Abang? Pertanyaan saya di Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah dalilnya, saya ambil dari Markus 16:19. Pertanyaannya, siapa bersama Yesus naik ke surga sehingga, dan yang kedua adalah siapa yang mengetahui wujud Allah Bapa itu sehingga dia menulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Silakan. Oke. Jadi pertama, siapa yang naik ke surga bersama Yesus yang mengetahui dia, kan? Betul ya? Tuh. Ya, jadi itu pewahyuan, sama dengan pewahyuan di dalam gua itu. Kan nggak ada yang melihat, Pak Dehe pun kan nggak lihat. Jadi itu sama. Saya bahas Alkitab, bukan gua ya. Jadi Anda fokus ke pertanyaan saya dulu. Sama itu. Ya. Pak Dehe kenapa percaya? Kan Pak Dehe nggak melihat di dalam gua itu. Sama itu Pak Dehe. Pak Dehe menjadi saya tidak pernah melihat di dalam gua. Jadi saya tidak pernah melihat di dalam gua, Bang ya. Jadi biar Abang aman dulu di situ. Ya, jangan bicara lubang-lubang ke sini. Maksudku sama itu. Pak Dehe kan sudah pindah dari pemakan B2 jadi peminum kencing onta. Karena itu Pak Dehe kan inilah botolmu kamu. Saya bilang saya Kristen, kau bilang saya Islam. Ya kalau kau tidak nyambung turun aja. Saya kenaikan arum. Udah saya tantang arum. Arum dulu. Sebentar dulu. Kau. Saya bilang saya Kristen, kau bilang Islam. Jangan main kau. Ya gini. Udah. Siapa yang Arun? Pendeta Arun naik. Ah, saya suka kalau Arun. Jawab. Jadi begini. Kau menurut saya kedua tadi apa tadi? Pertanyaan kedua apa tadi?
Pertanyaan kedua tadi dulu, coba ulangi, lupa aku. Tadi kan pertanyaan pertama Ambil udah salib jawab. Juan, biar ku salibkan Nabi 28 sebelum turun. Pertanyaan kedua dulu. Coba. Bang Nabi 28 dia peminum pipi sontek tuh. Ikut nih Biar ya. ku salibkan kamu di sini. Saya naikkan si Arum, pendeta Arum. Mana dia? Pertanyaan Tadi kedua. saya lihat. Gimana sih kau ini? Udah turun aja, kau main-main terus. Baik kan. Naikkan yang punya ilmu. Naikkan yang punya ilmu. Ya. Mana pendeta? Kenapa kabur dia? Pertanyaan kedua mana tadi, lupa aku. Pertanyaan keduanya. Pendeta Arum, silakan naik kawan. Kenapa turun? Kenapa Tadi turun? Bang Dehe, pertanyaan kedua Bang Dehe apa tadi? Udah lewat itu. Kau nggak punya ilmu. Tidak bisa kau bantu. Minum pipi sontek tuh Bang Nabi. Minum aja kencing babi dulu kau. Itu lebih bagus. Itu banyak bilang Nabi 28 tidak punya ilmu. Bukan saya yang ngomong. Ya, pendeta Arum naik. Mana sayangku? Naik, jangan hilang nih. Saya naikkan semua pendeta. Kalau bisa semua pendeta di kolong langit ini saya naikkan semua kalau ada yang punya ilmu. Iya, Pak Pendeta Arum yang sangat ganteng, silakan open cam. Palsu saya pendeta, sama-sama kamu. Palsu. Palsu. Iya. Saya pendeta palsu. Silakan open cam, nggak apa-apa. Palsu nggak apa-apa. Open cam dulu nggak apa-apa. Open cam. Iya, biar kita sama-sama palsu aja nggak apa-apa. Wah, kau salah. Kenapa? Open cam. Kenapa kabur si botak? Dehe nggak ada ilmu katanya. Alah. Bang Dehe nggak ada ilmu Sumpah. katanya Bang Dehe. Sudah kutumbangkan semua pendeta di kolong langit ini, nggak ada yang bisa melawan saya. Apalagi kalau melawan Yesus. Wala. Ya, pendeta Arum silakan open cam. Kalau tidak open cam saya turunkan. Mungkin barangkali ada saudara-saudara kita yang lain mau diskusi, saya perbolehkan. Ya, mungkin bukan pendeta Bapak ini, nggak berani on cam dia. Ya, saya cari yang berani on cam dan Boleh aku bertanya, Bang Dehe, boleh aku bertanya? silakan bertanya. Satu kontainer Pak Pendeta Dehe siap melayani. Oke, siapa saksinya Baginda menerima wahyu di dalam gua? Jawab. Saya tidak tahu karena saya tidak pelajari. Saya tidak. Kau tidak tahu. Inilah pertama kali si Dehe mencret. Dia tidak bisa saya menjawab. Kristen, botol. Saya Kristen botol. Saya punya anjing di sini 5. Mau saya kasih lihat kau? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama Dehe tidak bisa menjawab ya. Pertanyaan kedua. Botol sekali kau itu. Siapa bilang saya Islam? Kalau botol itu saya himbau kepada manusia botol untuk tidak naik. Nih, saya ini Kristen tuh. Nabi 28 nih. Tuh, kasih peler dia nak. Tuh, Nabi 28, lihat nih. Tuh. Kau botol sekali kau itu. Ya. Saya kasih lihat kau. Kenapa hidupmu itu fitnah orang terus? Nih. Saya kasih lihat anjing saya. Sansai. Miti, Nabi 28 sini kau. Ini sini. Boy. Nih. Tuh. Siapa itu? Nih. Kau tuh botol sekali kau itu. Dibilangin saya ini Kristen sejati. Ya. Tisu, Juan.
Tuh. Aduh, kenapa hidup Anda itu? Tuh. Lihat, ini di gereja ini, tuh. Lihat tuh. Biar gak botol Anda. Tuh, gambar Yesus di atas. No. Tuh, salib. Tuh, gambar Yesus semua. Di rumahku gambar Yesus semua. Tuh, hadiah-hadiah dari gereja karena saya pemenang juara 1 terus. Tuh. Malahan ada botol. Kenapa Anda botol? Orang-orang botol saya tidak layani di sini. Ya, tidak melayani orang-orang botol. Ya, yang punya ilmu silakan naik. Ya. Silakan naik. Yang bukan fitnah orang, silakan naik. Yang belum follow silakan follow Pak Dehe ya. Yang punya ilmu ya. Jangan kayak Nabi tidak punya ilmu, malahan dia nuduh saya Islam. Apa nuduh-nuduh kau? Ya, silakan di komen yang mau naik. Ya, betul, ngehujat dia. Mana ada saya pernah ngaku Islam, saya Kristen. Setiap saya ikut Yusuf PI, saya tidak pernah mengaku saya Islam, saya tetap Kristen. Oh, kau sudah lihat? Ya, izin naik ke siapa namanya? Kerasakti. Monyet, kenapa naik monyet? Mana monyet nih? Kerasakti. Kita lihat loh Kerasakti. Satu-satu naik, jangan banyak. Kau dihujat terus Nabi 28 karena kau menghujat agama kau. Kau tidak punya ilmu. Ya. Selamat malam Kerasakti, silakan open cam dan perkenalkan dirinya. Silakan. Oke, izin ya Pak Pendeta Warubu. Ya, silakan perkenalkan dirinya, agama apa, dari mana, silakan. Oh ya, boleh. Kan nama saya Bima Sakti sebenarnya ya. Bima Sakti. Asal saya dari Pulau Nias. Dari Pulau Nias. Terus agama saya Kristen Protestan. Haleluya, haleluya, seiman kita, puji Tuhan. Jadi Pak Pendeta Dehe ya. Maksudnya Kayaknya kau sudah 2 kali naik ke saya ini ya. Sudah kedua kali. Ya, betul. Bukan seperti kamu, bukan penghujat seperti Nabi 28 kan? Bukan, tentu bukan dong. Ya, itu tadi peminum. Ya, terima kasih anakku Dede Bella. Itu tadi peminum kencing babi dia. Ya. Karena dia menuduh yang tidak masuk akal. Kalau Kerasakti ini saya lihat kelihatannya ingin belajar. Ya, silakan nak. Apa yang perlu kita sampaikan? Oke, Pak Pendeta. Jadi izin ya, mau buka masker aja lah. Oke, biar kelihatan gantengmu. Ganteng. Boleh mualaf ini. Mualaf saja, nanti ada anakku kasih kujodohkan nanti. Janganlah. Oke, Pak Pendeta. Jadi tadi pagi sempat ikut di Komal Bang Zuma, salah satu umat Muslim. Ya, kalau Bang Zuma bagus kalau dia ceramah. Bagus. Ya, bagus sebenarnya. Jadi tadi dia juga ada pertanyaan kan sama saya di bentar ya Pak Pendeta. Tadi pertanyaannya itu dia ambil dari Matius pasal 23 ayat yang ke-39. Ya, sebentar kita buka, kita baca Matius 23 ayat 39. ya.
Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, apa pertanyaannya di situ? Jadi yang menjadi pertanyaan Bang Zuma tadi kepada saya, satu, dia bilang kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, kapan Tuhan Yesus itu bisa dilihat? Nah, contoh kalau Bang Zuma itu sendiri mengatakan diberkatilah ia dalam nama Tuhan, berarti otomatis dia bisa lihat Tuhan Yesus ya, gitu. Ya. Nah, jadi saya juga jawab tadi ya agak kaku ya. Gimana nggak kaku? Saya juga nggak bisa jawab ini, nggak bisa jawab utuh lah. Kapan Yesus kita lihat? Betul? Ya, jadi mohon bimbingan dari Pak Pendeta. Sesuai dengan perkataan Yesus bahwa dia akan datang ke dunia kedua kalinya adalah ada tanda-tanda yang sangat dahsyat. Ada kehancuran, ada peperangan, ada malapetaka yang akan datang di dunia ini. Dan itu banyak Mesias palsu yang mengatakan bahwa Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, dan mereka bisa melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Tetapi kata Yesus, masih belum saatnya dia datang. Setelah mau kehancuran dunia, sepertiga dunia ini hancur, barulah datang Yesus sebagai hakim. Dia akan mengadili yang hidup dan yang mati, bukan hanya Kristen saja, tetapi seluruh umat manusia. Karena Yesus datang tidak membawa agama. Tidak ada dia membawa agama Kristen, tidak ada. Ya. Penghakiman Yesus adalah adil dan benar karena dari Allah Bapa sendiri. Bapa tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi adalah Yesus bersama Allah Bapa yang ada di surga. Siapakah Allah? Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia berikan kepercayaannya, utusannya kepada Yesus. Begitu. Itu adalah jawabannya menurut penilaian saya, sesuai juga yang ada di Alkitab kalau kita baca. Ya, paham Pak Pendeta. Nah, jadi ada satu nih Pak Pendeta pertanyaan kan yang selama ini mengganjal ya di dalam hati saya kan. Ya. Nah, satu itu Pak Pendeta kan pasti punya foto Tuhan Yesus ya, pasti ya. Iya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, yang pasti foto Tuhan Yesus itu mungkin nggak sepenuhnya itu muka Tuhan Yesus kan. Nah, jadi Bukan, hanya menyerupai, bukan Yesus itu. menyerupai. Bukan Yesus. Menyerupai. Kalau memang dia menyerupai Pak Pendeta, dari manakah penyerupaannya itu diambil? Ketika Yesus disalibkan atau ketika Yesus diarak atau ketika Yesus mengajar di bait-bait suci, lalu ada orang, contohnya abang pernah ketemu Yesus, lalu abang mengatakan dia melihat yang mirip Yesus. Mirip Yesus, panjang rambut, beginilah wujudnya. Hanya kemiripan, tetapi bukan Yesus orang itu. Karena Yesus itu adalah orang. Contohnya kau melihat saya, mungkin di Eropa nanti ada yang mirip saya atau di Jepang.
Maka mereka mengatakan, kami telah melihat Pak Dehe, pendeta Dehe di Jepang. Lalu diundanglah datang ke sini supaya menyerupai wajah saya. Tinggal dipoles mana yang mirip-miripnya, yang tidak miripnya dipoles supaya jadi mirip. Jadi Yesus itu adalah manusia. Manusia biasa. Dia mengajarkan kita berdoa ketika dia mengatakan, jika engkau berdoa, lalu berdoalah begini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa? YHWH. Yahweh, itu nama yang sangat berkuasa. Kalau bahasa Nias, Soaya, Yehova, Lowalangi, itu dia namanya. Tetapi ketika dia berkuasa, namanya tidak boleh disebutkan. Bahkan ketika saya masih praktek perdukunan, ketika saya jamah anak-anak kecil, ketika mereka sudah diganggu setan iblis, di dalam nama Yahweh, saya ulurkan tangan saya kasih minum air putih, saya berdoa, maka terjadilah kesembuhan yang total. Bahkan saya melakukan mujizat daripada pendeta-pendeta perpuluhan. Haleluya. Saya ulurkan tangan saya di dalam nama YHWH, dan saya sebutkan dengan Yahweh titik-titik ada, dan 5 menit kemudian terjadilah kesembuhan itu. Siapa YHWH itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, SWT. Kalau di bahasa Arab dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia bahasa Arab. Bahasa Nias apa? Yelowalangi, Yehova, Soaya. Apa bahasa Ibraninya? Yahweh. Itulah dikatakan di dalam hukum Taurat ke-10, jangan menyebutkan nama Allahmu dengan sembarangan. Makanya banyak oten-oten yang tidak punya pikiran. Mereka mendengarkan kata si Paul. Coba kita baca. Tidak ada Yesus adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Kita baca. Yuk, Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Yesus belum ada di sana. Dari Kejadian sampai Maleakhi tidak ada penyebutkan nama Yesus. Baru ada Yesus setelah perjanjian lama. Makanya di dalam Alkitab itu kita sudah diajarkan dengan baik oleh penulis. Ada perjanjian lama ketika Allah yang menciptakan langit dan bumi turun langsung berbicara kepada Nabi Musa. Dan dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi kebanyakan doktrin orang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, itu sudah keliru. Sudah keliru itu. Itu masuk ke doktrin, sudah keliru. Yesus berulang kali mengatakan, aku adalah hanya utusan. Yang mengutus aku adalah Allah Bapa. Tetapi karena sudah kemakan doktrin, tertutuplah telinganya, butalah matanya, makanya mereka mengatakan Yesus adalah Allah. Padahal Yesus mengatakan
Dia adalah utusan Allah Bapa. Terdapat di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 20:17 dan Yohanes 5 ayat 24. Semua dikatakan di sana. Terbuka kitab. Begitu. Nah, jadi Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah ya gitu ya. Betul. Berarti Betul. Tritunggal itu Nggak ada. ada. Di dalam Alkitab tidak ada satu kata pun Tritunggal. Hanya dikatakan di sana, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Itu adalah perkataan Yesus di Yohanes. Dan yang mengatakan Tritunggal itu adalah bapak-bapak gereja, bukan Yesus, abangku. Bapak-bapak gereja, jadi bukan Yesus. Contoh, saya berikan contoh kepada abang yang sangat sederhana, dan banyak pendeta menentang saya di sini. Contoh, saya katakan bahwa Yesus tidak menghalalkan daging babi. Tidak ada kata Yesus dia pernah menghalalkan babi. Tetapi yang disampaikan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi adalah ketika terjadi makan di ada istiadat Yahudi adalah setiap orang yang makan harus mencuci tangan. Seperti di Pulau Nias kan, kita cuci tangan. Itu adalah adat tradisi. Lalu Yesus mengatakan, yang keluar dari mulut itu yang najis, bukan yang masuk ke dalam mulut. Artinya, kalau sudah dicuci tangan sedikit karena dulu nggak ada air di sana, maka itu halal makannya. Bukan yang dibahas di sana adalah babi, bukan. Tetapi doktrin para pendeta mengatakan itu adalah babi. Itu nggak ada babi di sana. Saya sudah baca semua itu. Nggak ada disinggung bahwa Yesus sudah menghalalkan babi. Belum. Tetapi ketika roh-roh jahat meminta izin kepada Yesus untuk tinggal di dalam babi, maka Yesus mengizinkan itu, dan seketika itu setan-setan yang ada di dalam kuburan kepada orang sakit itu datang kepada babi, lalu babi itu masuk ke dalam air dan babi itu mati semua sekitar 2000. Nah, itu pernah terjadi. Dan ketika Yahweh mengatakan bahwa haramlah bagimu sejenis babi hutan, sudah dilarang kita. Tapi walaupun kita sudah dilarang, karena enak, banyak orang-orang kita yang masih memakannya, begitu. Oke Pak Pendeta, berarti kalau contoh nih, kalau saya nih mau mengikut percayai Tritunggal, itu salah atau benar? Intinya menurut saya belum ada pengadilan yang mengatakan salah atau benar. Tidak ada pengadilan. Tetapi kita diberikan wawasan, pedoman di dalam Alkitab. Apa yang ditulis itu yang kita baca, itu yang kita sampaikan. Itulah yang kata Yesus. Dia mengatakan, katakanlah iya kalau iya, katakanlah salah kalau salah. Selebihnya dari si jahat, begitu. Oh, berarti Pak Pendeta mau menjawab suatu pertanyaan itu berdasarkan dalil ya? Ya, betul. Apa yang disampaikan Yesus, bukan doktrin. Dulu ketika saya sakit 1,5 tahun, baru saya belajar Alkitab. Saya belajar Alkitab tuh cuma 2 bulan. Lalu bulan November saya berdebat dengan Ustaz Yusuf PI dan beberapa apologi Islam. Saya belum punya ilmu sama sekali, tapi itulah Allah membuat saya membaca-baca Alkitab dengan masuk apologi, dengan
berdiskusi Tritunggal dan kata Yesus dia adalah Allah, tetapi kata Paulus Yesus adalah Allah. Begitu abangku. Itu doktrin. Si Paulus kan pengajar dia. Itu menurut keimanan dia. Oke Pak Pendeta, paham. Jadi satu lagi nih Pak Pendeta. Ya, silakan. Udah pernah gabung di atas Komal Yusuf Pay juga kan? Jadi Ya. saya bertanya, Yesus itu diciptakan apa dilahirkan? Yesus itu adalah dilahirkan sesuai dengan Lukas. Telah lahir bagimu seorang Kristus di kota Daud. Telah lahir bagimu orang yang diurapi, orang yang diberkati oleh Allah. Diberikan Roh Kudus di dalam rahim Maria, sehingga Maria tanpa berhubungan dengan Yosef, maka hamilah beliau. Dan malaikat Gabriel yang menyuruh bahwa anak yang dikandung itu berilah namanya Immanuel, yang artinya Allah bersama dengan kita. Berarti dilahirkan ya? Iya, dilahirkan di kandang domba sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Saya tidak bisa mengatakan di hotel karena tidak ada datanya. Ya, benar. Iya, di Lukas. Ya, Saya tidak mau mengada-ngada. Saya nggak mau seperti pendeta-pendeta lain begini. Apa yang ditulis itu yang kupelajari. Oke. Paham lah kalau begitu, paham. Oke lah Pak Pendeta. Ya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih bimbingannya. Masih ada Ya, teman-teman belajarlah dengan Alkitab karena kita bisa bahasa Indonesia, bahasa Nias bisa. Oke, Pendeta. Nah, jangan percaya yang mengatakan bahwa Pak Dehemu Allah. Pak Dehe sesat. Enggak. Karena yang kupelajari adalah sesuai yang tertulis. Yang tertulis di dalam Alkitab. Saya pengikut Yesus yang setia nih. Salib saya aja besar. Iya. Makanya saya hidup dimanapun, orang Islam itu bersatu dengan saya, dengan orang Kristen. Tidak pernah mereka, Bapak Dehe Kristen. Enggak. Karena ajaran yang kita beritahukan adalah ajaran-ajaran yang telah diajarkan Yesus ketika dia hidup di dunia. Begitu. Oke Pak Pendeta, oke siap. Terima kasih bimbingannya untuk malam ini ya Pak Pendeta. Oke abangku, terima kasih. Semoga sehat selalu. Teruslah belajar karena pedoman hidup kita itu adalah di dalam Alkitab. Ya, bukan kepada pendeta. Kalau pendeta dia hanya menyampaikan firman Tuhan yang indah-indah saja. Dia tidak memberikan yang pahit-pahit itu. Karena ketika dia memberikan yang pahit, jemaat akan berkurang di dalam gereja. Haleluya, haleluya. Oke, Pak Pendeta turunnya. Masih banyak teman-teman yang Oke. ke atas kan? Iya. Oke abangku. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya Pak Pendeta. Amin. Ya. Inilah seorang anak muda yang ingin belajar. Ya, belajar dan belajar. Tidak seperti Nabi 28 tadi. Dia belajar memfitnah orang. Ya. Jadi itulah orang-orang yang ingin belajar, menerima masukan. Ya, terserah dia mau jalankan atau tidak. Itu adalah urusan beliau.
Shalom, boleh naik. Ya, silakan naik. Siapa namanya? Tony Saragih. Ya, silakan multi Pak Tony Saragih. Ya, silakan naik. Yang naik di sini harus banyak-banyak ilmu, ya. Banyak-banyak ilmu dan kuat. Shalom, Pak Pendeta. Yahobu. Shalom. Haleluya, haleluya. Shalom. Silakan on cam, Pak. Ya, kita sambil diskusi Pak Pendeta ya. Tadi Ya, ya. kita bilang kan Yesus utusan gitu ya, bukan Allah ya. Open cam. Silakan open cam dan perkenalkan dirinya. Silakan, silakan. Ya, sekali lagi saya katakan, silakan open cam. Saya mau ambil air dulu ya. Open cam dan perkenalkan agamanya dan dari mana. Silakan. Saya tinggalkan sementara, ambil air dulu. Selamat malam ya Pak Pendeta Doho. Oh ya. Horas. Haleluya, haleluya. Teman-teman yang belum follow, silakan follow. Yang belum tap layar, silakan tap layar. Ya, silakan Pak Doho. Iya. Doho Doho mau namar sude Saragih. Saragi Tony tadi Saragi. Oke, Pak Pendeta, kita Ya. diskusi saja ya, bukan berdebat. Jadi begini, Pak Pendeta tadi katakan bahwa Yesus bukan Allah, hanya utusan. Ya, betul. Oke, dan Pak Ya. Pendeta tadi sempat juga mengangkat tentang kisah orang gila yang ada di Gerasa 2000 tahun lalu ya. Suatu Tuhan Yesus turun dari Danau Galilea dan bertemu dengan dua orang gila, dan dua orang gila tersebut, satu diantaranya yang sangat ganas, yang di rantai dia bisa putus, dia berteriak. Kalau Pak Pendeta baca di dalam Matius 8 ayat 29 ya, di situ Pak Pendeta kan bisa baca bagaimana si orang gila ini berteriak, buat apa engkau datang ke sini? Apakah engkau mau menghukum kami, menghakimi, menganiaya kami? Kan belum waktunya. Ya Pak Pendeta ya, kan belum waktunya. Nah akhirnya para iblis itu yang legion tampakkan sajalah kami ke babi-babi yang ada di seputar situ, peternakan. Nah, akhirnya Tuhan mengizinkan. Nah, dari sini Pak Pendeta, saya kasih kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Allah, jadi bukan utusan. Ini kita diskusi saja ya. Jadi belum dunia diciptakan, pada mulanya iblis ini kan tinggal bersama-sama Allah di surga. Tetapi iblis ini, si Ben Helel yang berubah nama jadi Lucifer, kerasukan setan mana, tiba-tiba dia memberontak, membangkang melawan Allah dan ingin mengkudeta, dan dia sudah mempengaruhi sepertiga para malaikatnya, sehingga terjadilah perperangan ya di surga dengan 2/3 para malaikat yang masih setia. Akhirnya iblis dicampakkan, jadilah dia Lucifer di awang-awang, dan akhirnya Tuhan berbicara lagi, saya akan ciptakan bumi ya beserta manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kamu ujilah mereka sebanyak-banyaknya mungkin, dan siapa yang berhasil kamu uji, kamu akan bawa dia tinggal bersamamu di neraka yang kekal. Tapi ada waktunya akan berakhir. Jadi dunia ini ada waktunya akan berakhir. Berarti di situ mengutip kembali bahwa Allah sudah berbicara kepada iblis itu sebelum dunia diciptakan, dan iblis yang berbicara kepada Allah itu mengulangi lagi kepada Yesus. Berarti Yesus itu Allah itu sendiri. Jadi iblis itu tahu siapa yang dihadapinya, yaitu Allah yang berbicara sebelum dunia diciptakan. Ya itu hanya masukan saya aja ya. Kita tidak untuk berbeda pendapat, sharing saja. Kira-kira begitu. Ya, kalau lebih enak
Abang mengeluarkan dalilnya membantah bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Karena ketika saya membaca Alkitab tadi dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bukan dikatakan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Makanya Bapak memberikan sedikit saja dalil supaya kita bahas. Karena Yesus mengatakan utusan adalah ketika dia berbicara kepada apa lagi ini? Pelanggaran ini, Pak. Ya, Bapak pelanggaran di sana rupanya. Pelanggarannya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi maksud kita ini, saya lihat Bapak ini komalnya banyak yang lihat, bagus. Berarti Bapak banyak peminatnya. Jadi kita bukan mau berseberangan, berdebat, tapi kita kasih masukan supaya para penonton ini berpikir gitu kan. Tapi tujuannya hanya untuk membuat mereka itu, manusia ini kan kita punya filter. Jadi diajak pintar gitu. Jadi kalau saya bilang seperti Pak Pendeta katakan tadi utusan, tapi dari pandangan saya tentang firman Tuhan, kita bukan untuk berseberangan ya, supaya kompleks pemikiran saudara. Ya, saya kasih dalil Pak ya, biar Bapak juga saya bicara sesuai yang dikatakan. Ini tinggal 7 menit ya, mau tidak mau kita harus turun. Oke. Saya Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan Yesus di sana, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Dia memberikan kepada Allah. Ya, di situ saya punya dalil bahwa dia adalah utusan. Dan ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, nih ya, kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saya punya dalil Pak untuk mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Saya keluarkan dalilnya. Jadi ini adalah dalilnya ada di Yohanes. Itu bukan perkataan saya, tetapi perkataan Yesus. Oke, baik. Saya kasih masukan. Kenapa Allah menurunkan dirinya? Jadi Allah bukan mengutus, tetapi Allah mereinkarnasikan dirinya. Reinkarnasi itu berarti dia keluar. Itu hanya doktrin, bosku, doktrin itu. Ya, jadi karena apa? Karena pada masa itu bangsa Israel ini yang di bawah hukum Taurat sudah banyak yang hidup menyembah dewa Baal, patung lembu emas, sehingga Allah menyatakan dirinya bahwa ada Allah yang pencipta langit, bumi beserta isiannya. Maka Allah menyampaikan bahwa kedatangannya itu tidak dengan kemewahan. Dia lahir di kandang yang hina, dan dia kembali pun lewat kematian di tempat yang hina, di Golgota. Makanya di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang menderita di dunia di hadapan Allah, karena dialah yang punya kerajaan Allah. Jadi di dalam Kisah para Rasul 1:8 juga suatu Yesus
menampakkan diri pada muridnya. Muridnya bertanya, kapan guru akan kembali? Jadi bukan guru naik surga ya. Kalau kita harus berjuang naik surga karena kita bukan berasal dari surga. Tapi kalau Yesus dia berasal dari surga, maka dikatakan kapan guru akan kembali? Maka Yesus menjawab di ayat yang ke-7, jangan kamu tanya kapan aku kembali. Dan ayat ke-8 dikatakan, jika aku kembali, aku akan mengutus kepadamu Roh Kudusku, dan jika Roh Kudusku tinggal dalam kau akan menjadi saksiku. Dan pergilah ke Yerusalem, Samaria, Galilea, hingga penjuru bumi. Di sini udah jelas bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Oke, Pak. Karena batasan waktu mau kena PL. Ya. Aku stop dulu nanti naik lagi. Oke, Ya. sampai ganti ya.